Sosok yang dikirimkan semesta untuk kamu ya, kadang-kadang datangnya itu melalui proses yang enak gitu kan ya, enak banget ataupun gak enak banget teman-teman ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi pastinya semuanya itu punya makna ya. Jadi orang yang hadir, orang yang lalu lalang dalam kehidupan kita, segala sesuatunya itu pasti ada maknanya. Mengandung apakah makna tersebut? Yang penting gak mengandung bawang ya guys ya. Nangis dong ya. Oke teman-teman, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca siapa sih sosok yang dikirimkan semesta khusus buat kamu ya. Bacaan ini adalah general timeless reading teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang mau ngedengerin dengan happy, dengan senang, dengan bahagia, dengan vibes yang positif, boleh hayo mari kemari ya. Dan anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke teman-teman ya, kita bakalan baca ya. Di readingan kali ini kita bagi jadi 3 cerita, sama seperti biasanya teman-teman, kalian boleh pick a card ya. Kali ini kalian boleh pick a card ya, dan dengerin 3-3-nya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini adalah orang yang mampir dalam kehidupan kamu. Ups. Oke, jadi seperti itu, right? Kita lihat ya, kita bagi dulu deh. Right. 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Kalian boleh pilih dulu yang mana ya, nanti kita bakalan bacain. Oke, yuk kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Buat kalian semua yang nanya private reading dan sebagainya, ada di description ya teman-teman ya. Description itu ada alamat email, di sana kalian boleh kirimkan email konsultasi berbayar ya guys ya. Dan juga untuk kalian semua yang masih belum pada tahu ya, masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is ada 3 channel ya teman-teman. Kalian klik di description, kalian klik aja linknya untuk kalian menuju ke channel yang ketiga, karena itu adalah terapi musik ya, untuk bantuin kalian semua ya yang membutuhkan bantuan tentunya, dan mau berubah ke arah yang jauh lebih baik, mau jauh lebih bijak, yang susah tidur, insomnia juga ada juga ya teman-teman ya. Buat kalian semua yang di ghosting sama siapa, bagaimana cara menghadirkannya, itu juga ada di sana teman-teman ya. Memperbaiki pola makan, pola tidur dan sebagainya juga ada semua teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja di sana, playlist random ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian aja. Oke, right, kita baca untuk yang pertama ya. Yang pertama seperti apa, kita lihat. Sosok yang dikirimkan semesta untuk kamu ya, ciri-cirinya kayak apa sih teman-teman ya, kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini bisa jadi Leo ya. Bisa jadi Leo, bisa jadi Pisces atau Libra ya. Jadi sionya ya, sio monyet atau sio anjing ya, atau sio kelinci ya. Seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih ada 6 alternatif ya. Kalau dilihat di sini ciri-cirinya dia itu orangnya gampang kepikiran sesuatu hal teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia tuh udah sayang sama orang, dia bakalan sayang banget. Ini orang yang kelihatannya kaku ya, kelihatannya emosian, kelihatannya nggak sabaran, tapi padahal dia adalah orang yang paling nggak tegaan di dunia ini ya guys. Ini orang yang kayak gitu, penerimaannya dia cukup tinggi sebenarnya, walaupun mungkin di luaran itu kelihatan kaku, keras kepala ya, luar biasa, tapi padahal di dalam hatinya tuh penuh kasih loh. Ya kayak gitu banget nih orangnya kurang lebih ya. Jadinya ini
um, orang yang sangat apa ya, ini bisa jadi love language-nya dia quality time ya teman-teman ya, quality time. Jadi kalau ditinggal agak-agak gimana gitu ya. Seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang kita lihat kepribadian dia tuh kayak gimana sih ya. Ini nih orang dengan kepribadian yang seperti apa sih? Kita lihat ya. Kepribadiannya dia itu kayak gimana? Oke. Kalau dilihat di sini juga dia orang yang pinter ya teman-teman ya, orang pinter, nekat juga walaupun dia emosian dan gak sabaran, tapi dia orang yang bertindak dengan ibaratnya action lah gitu kan, yang gak cuma ngomong doang dalam hidup. Hidupnya dia nggak gampang ya, hidupnya dia nggak gampang, yang jelas penuh dengan perjuangan, tapi dia bisa menyelesaikan segala macam proses kehidupannya dia itu dengan baik ya teman-teman ya. Itu sebabnya dia itu pinter ya. Dari apa sih? Dari pengalaman hidupnya dia sendiri juga ya. Dia ngelihat orang-orang sekitarnya juga seperti itu ya. Ini loh teman-teman ya, orang yang bakalan dikirim semesta khusus buat kamu. Nah sekarang kita lihat kehadirannya dalam kehidupan kamu ini bakalan jadi melalui serangkaian proses yang positif kah gitu kan ya, ataukah proses yang seperti apa teman-teman ya. Kita lihat. Oke, kalau dilihat bisa jadi melalui serangkaian proses yang agak sedikit bahaya sih ya, yang mengakibatkan bahaya ini dalam artian bukan jahat gitu ya, enggak juga sih teman-teman. Artinya ada satu kejadian ya dimana kamu mungkin ketemu sama dia dalam keadaan dia udah punya pasangan gitu kan ya, atau kamu udah punya pasangan ya, seperti itu, dan menjalin sebuah hubungan ya dimana kamu itu belajar dari sana bahwa itu adalah hal yang gak baik ya, bahwa selalu harus memilih jalan yang baik even kalau misalkan terlihat sepertinya itu baik gitu kan ya. Seperti itu, belajarnya begitu sih teman-teman ya. Prosesnya gagal sedikit kurang gimana gitu ya, tapi ini hal-hal yang menyangkut tentang materi juga ada ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat hadir dalam kehidupan kamu ini sepanjang ibaratnya sepanjang hidupnya kamu lah ya, akan hadir kapan dan sebagainya. Ini mengajarkan kamu tentang apa sih teman-teman ya, mengajarkan kamu tentang apa? Oke. Mengajarkan kamu untuk bisa move on, mengajarkan kamu untuk bisa memperkuat diri teman-teman ya, terutama adalah kekuatan internal yang ada di dalam dirinya kamu ya. Mengajarkan tentang kejujuran pastinya gitu kan ya, kesetiaan tentunya ya, dan sebuah resiko dari pilihan yang sudah dipilih ya, seperti itu. Karena memang ini berat sih teman-teman ya, pun berat gitu, ketemu sama seseorang, kamu udah punya pasangan atau dia udah punya pasangan, tapi kalian saling mencintai dan harus melepaskan gitu ya, harus melepaskan karena ya mau nggak mau gitu ya, melepaskan sesuatu hal yang memang dari awal udah kurang tepat gitu kan ya, kecuali kalau misalkan kamu memang siap dengan segala macam resikonya. Tapi ini enggak sih ya, tetap dilepaskan sih teman-teman ya. Bagus ya, bagusnya adalah kamu lepaskan, karena jangan memulai sesuatu hal yang kamu tahu akhirnya akan seperti apa gitu loh teman-teman ya, end up-nya akan kayak bagaimana tuh jangan dimulai. Even nengok aja jangan gitu loh ya, kalau kamu udah nengok waduh godaan pasti banyak guys ya. Seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang pertama ya. Mungkin ceritanya agak sedikit miris, tapi semoga kamu belajar ya teman-teman ya, semoga kamu belajar. Begitu juga ya teman-teman ya, kadang-kadang orang yang dikirimkan sama semesta itu melalui serangkaian proses itu ada yang enak ada yang gak enak ya. Di cerita yang pertama ini ya agak sedikit kurang lah ya, kurang enak maksudnya prosesnya. Oke, kita lihat di cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua ini ya, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa sih, orang yang dikirimkan semesta ini ya, khusus buat kamu.
Scorpio, Cancer, Capricorn ya. Kalau dilihat sionya sio babi, terus atau sio kambing atau sio kerbau teman-teman ya, antara 6 itu. Kalau dilihat ya orangnya cukup tertutup ya, tertutupnya parah nih teman-teman ya. Artinya introvert yang sangat parah sekali, tertutup banget. Terus tapi kalau dibilang tulus, dia orang yang tulus ya teman-teman ya, tulus. Tapi gini loh, terlihat dia tuh ekspresif, tapi dia tuh introvert parah gitu ya. Kalau udah sayang sama orang, sayang, tapi agak gampang banget ini ya teman-teman ya, kepikiran sesuatu hal yang sebenarnya nggak harus dipikirin gitu ya. Kalau udah bantu orang gitu kan, dia bener-bener bantu banget, tulus dan ikhlas. Tapi ini orang yang bener-bener susah diraih hatinya teman-teman, bener-bener orang yang misterius dan bikin orang itu selalu penasaran banget lah ya, kurang lebih ciri-cirinya kayak begini. Nah kita lihat ya secara kepribadian dia orangnya kayak gimana sih ya. Secara kepribadian orangnya pengalamannya juga banyak ya, nekat juga, diam-diam tapi menghanyutkan. Siapa coba yang dihanyutkan gitu ya. Kepribadian dia selfish yes ya. Selfish artinya punya keinginan, tapi keinginannya itu terlalu berlebihan gitu ya. Bukan berarti dia nggak bisa loh ya, dia mampu teman-teman ya, tapi agak sedikit maksa gitu loh ya. Agak sedikit mistik nih orangnya teman-teman ya, agak sedikit mistik. Terus abis gitu kalau dibilang setia orangnya ya, setia, bisa nunggu orang lama gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari kartu-kartu ini ya, ini potensi posesifnya dia besar ya. Kalau udah sayang sama orang ya udah ya, orangnya itu benar-benar ya buat dia aja gitu loh. Ya ngapa-ngapain juga nggak boleh loh. Pokoknya merhatiin dia aja ya. Seperti itu. Agak sedikit beda teman-teman, unik banget pemikirannya dia ya, berbeda dari teman-teman lainnya gitu kan ya. Seperti itu teman-teman di sekitarnya dia ya, agak lain sih, unik ya. Sekarang kita lihat dengan kepribadiannya dia seperti ini ya. Kehadirannya dalam hidup kamu dikirimkan sama alam semesta ini positif enggak sih teman-teman ya. Wow. Oke. Kalau dibilang positif teman-teman ya agak berat ya, karena dengan kedatangannya dia ini bisa jadi bikin heboh gitu ya. Hebohnya gimana ya, bikin kamu semangat tapi bikin orang-orang sekitarnya kamu itu jadi ya, pada berantem gitu kan ya. Banyak pihak-pihak yang gak setuju gitu ya, dan jadi problem gede gitu loh di keluarga gitu. Tapi secara kalau misalkan dilihat kamunya sendiri lebih semangat, ada dia gitu, saling mencintai iya. Terus habis gitu kalau misalkan dilihat di sini juga secara ikatan jiwa ya, kalian merasa satu sama lain itu saling melengkapi ya. Yang ribut di sekitarnya kalian nih teman-teman ya, ribut banget gitu. Kalau buat kamu sih kehadirannya dia cukup positif, tapi buat orang-orang sekitar kamu ini bisa jadi perang yang takkan pernah ada habisnya nih ya, kayak gitu. Kita lihat mengajarkan kamu tentang apa sih ya orang ini datang dalam kehidupan kamu teman-teman ya. Kita lihat di sini. Oke, wow. Oke, kalau dilihat di sini untuk tegas ya, untuk satu ketegasan, kamu tuh mau apa sih ya, mau kayak gimana sih teman-teman ya. Ini dua kartu yang mengindikasikan hal-hal seperti itu. Lalu juga belajar melepaskan. Kalau kamu tahu bahwa hubungan itu toksik, hubungan itu walaupun kalian saling mencintai, walaupun mungkin buat kamu itu adalah satu hal yang membahagiakan ya, tapi barangkali dengan kalian bersama banyak sekali pihak-pihak yang merasa tersakiti. Nah ini dia kadang-kadang teman-teman, kita juga nggak bisa egois ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang bahagia cuman kita sama dia aja, tapi sekitarnya ini menderita, contohnya dia udah punya keluarga, kamu punya keluarga, kalian punya adat budaya yang sangat berbeda, jadinya bentrokan dua keluarga ya, ini bisa jadi seperti itu teman-teman ya, kayak gitu. Jadi ngajarin kamu banyak hal sih ya, untuk bisa komitmen sama diri kamu sendiri, untuk melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan untuk hidup kamu, seperti itu. Oke, cerita kedua ya.
Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Seperti apakah cerita yang ketiga tersebut ya? Kita lihat ciri-cirinya seperti apa sih orangnya ini ya. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa orangnya ya. Oke. Kalau dilihat dari zodiak, Gemini ya, atau Virgo, atau Taurus, atau Libra ya. Sionya bisa jadi sio kuda atau sio ayam ya, atau sio ular teman-teman ya, dan atau sio anjing ya, antara 8 itulah ya kurang lebih. Oke. Right, orangnya kayak gimana? Orangnya kreatif banget, nggak bisa diam, nyenengin ya. Bisa banget orang itu sebelahnya dia tuh kayak berasa dipahami ya, kayak berasa dimengerti, didengerin banget gitu loh teman-teman ya. Dia itu membuat orang merasa berarti gitu loh di sebelahnya dia. Ini orang yang asik gitu ya, nggak yang namanya. Kalau di depan sih kelihatannya dia asik banget ya teman-teman, padahal dia itu juga banyak konfliknya loh. Ini orang yang banyak sekali sangkaan-sangkaan di pikirannya dia ya. Kelihatannya happy, kelihatannya nggak ada apa-apa gitu kan, padahal di dalam dirinya tuh kayak banyak takutnya. Aduh, takut nanti kalau misalkan kayak gini gimana ya, aduh takut kalau misalkan kayak begitu gimana ya, kayak gitu loh ya. Ini tipikal orang yang kayak gini. Nah, kita sekarang lihat kepribadiannya dia itu seperti apa ya. Kepribadiannya dia bagaimana ya. Nah, ini orang yang sebenarnya gini, asiknya sih asik teman-teman ya, tapi kalau dilihat sih ini cukup ngambekan ya, moody ya teman-teman ya, kayak gini. Orang tuh banyak yang kepingin deket sama dia ya. Orang banyak yang ingin deket sama dia, tapi dia, karena dia tuh bener-bener kayak misterius banget. Cuman kalau misalkan kamu udah deket sama dia ya, memang asik sih orangnya ya, harapan banyak orang lihatnya tuh bener-bener sosok yang wow banget gitu. Tapi kalau kamu udah deket sama dia, itu orangnya ngambekan ya, dan bener-bener kayak dendam tuh dibawa sama dia terus gitu loh ya, kayak gitu, susah memaafkan orangnya gitu ya, dan suka nyalain orang nih teman-teman ya, kurang lebih sih kayak begitu. Nah, sekarang kita bakalan lihat kehadirannya dalam hidup kamu ya, ini nih bawa dampak positif gak sih teman-teman ya. Positif sih teman-teman ya, dari sini kamu belajar menghargai yang namanya perbedaan ya. Artinya gini, akan ada konflik-konflik ya gitu kan, kamu dimanfaatkan juga iya, tapi kamu belajar banyak banget ya, seperti itu. Apa mengajarkan tentang apa? Mengajarkan untuk kalau kamu jatuh, kamu bangkitlah sendiri dengan tangan kamu sendiri, dengan kaki kamu sendiri, dengan pikiran kamu sendiri ya, segala sesuatunya. Saat kamu bangkit, saat kamu jatuh, nggak ada yang bisa membangkitkan diri kamu kecuali diri kamu sendiri. Kamu belajar hal ini, dan ya nggak semua itu harus ikut kamu teman-teman ya. Ada di mana orang itu kan banyak ya, beratus-ratus banyaklah ratus miliar orang nyawa manusia di dunia ini ya. Kita nggak bisa yang namanya meminta mereka itu untuk ngikutin kita gitu ya. Ada banyak hal, konflik-konflik yang mungkin terjadi itu adalah hal yang wajar ya, tetapi dari sana kita belajar untuk bisa komit dengan pilihannya kita, bertanggung jawab dengan pilihannya kita, dan yang paling penting ini pelajaran yang sangat berharga banget teman-teman ya, mempertimbangkan segala sesuatu hal ketika kita mau mulai melangkah, dan juga tidak terlalu terburu-buru, belajar untuk lebih apa adanya ya. Dan ini juga nih refleksi diri teman-teman ya, karena dari dia kita juga belajar untuk apa sih, nggak nyalain orang lain di saat hal-hal yang terjadi di sekitarnya kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Seperti itu, belajarnya banyak banget nih di case yang ketiga nih teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu 1, 2, dan 3 ya, sosok yang dikirimkan semesta buat kalian. Semoga sosok ini memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa ya buat hidupnya kita, dan pastikan kita tidak kehilangan pembelajarannya atau ketinggalan gitu kan kelasnya, sehingga dengerin baik-baik kalau misalkan ada di kelas gitu ya. Jadi dapat ya teman-teman ya, dapat pemahamannya yang luar biasa dan pembelajarannya yang luar biasa. Oke teman-teman, begitulah ceritanya ya.
Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda, teman-teman. Ya, tetap semangat ngadepin hidup ini dengan siapapun dan bagaimanapun kamu ketemu dengan orang lain ya, teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.